Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kebaikannya kita ada sampai saat ini. Itu karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Maka dari itu marilah kita tetap beriman kepadanya, berharap kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya firman ini yang akan menggugahkan kita, mengokohkan kita, meneguhkan kita dalam hidup ini. Mari saudaraku kita membahasnya. Ketaatan sebagai bukti iman. Iman yang hanya diucapkan tanpa menghasilkan perubahan hidup belum disebut iman yang hidup. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Hal ini di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Jadi kita selalu berkata aku beriman. Aku beriman. Maka iman itu harus dibuktikan di dalam situasi kehidupan kita. Iman itu harus terbukti ketika diperhadapkan dengan situasi, masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Sejauh mana kita beriman kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tentunya ini kita harus dilandasi dengan kepercayaan sehingga kita bisa beriman. Dan tentunya ketika kita beriman pasti kita taat. Terlalu banyak di antara kita berkata aku beriman tetapi tidak dibuktikan imannya. Maka iman adalah dasar bagi ketaatan. Jadi iman itu dulu yang harus dipupuk, yang harus dibekali sehingga itu menjadi dasar untuk taat. Kita taat karena kita percaya pada karakter ilahi. Percaya bahwa perintahnya baik, jalannya benar, rencananya sempurna. Ketaatan menjadi sulit bila hati tidak percaya. Tetapi bila iman kuat, ketaatan menjadi respon yang alami. Jadi itu satu kesatuan unity yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kita taat kepada pribadi kalau kita tidak memiliki dasar yaitu iman. Iman tentunya akan melahirkan keberanian untuk taat. Karena iman Abraham, ini kita belajar dari tokoh. Karena iman Abraham taat dalam Ibrani 11 ayat 8. Ia tidak tahu kemana ia pergi, hanya taat saja. Tetapi iman memberi keberanian untuk melangkah. Bahkan ketika tidak mengerti seluruh gambaran besar atau situasi yang akan dihadapi ke depannya. Jadi iman itu menjadi fondasi untuk kita bisa berani melangkah walaupun itu belum kita melihat, belum kita tahu. Seperti Abraham menyerahkan anaknya Ishak. Dia memiliki keberanian untuk mengorbankan anak yang dikasihinya. Nah, ini satu bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah kekosongan. Itu hanya omong bualan. Jadi mari kita memiliki dasar yang kuat. Karena iman itu akan melahirkan keberanian untuk taat kepada perintah, untuk taat kepada rencana Allah. Maka ketaatan menyempurnakan iman. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna.
dalam Yakobus pasal 2 ayat 22. Saudaraku, mari kita dengan pola pemikiran memahami bahwa ketaatan itu menyempurnakan keimanan atau iman kita. Jadi landasannya adalah sejauh mana kita beriman kepada Tuhan sehingga kita memiliki keberanian untuk taat kepada pribadi yang kita imani. Jadi mari kita menyempurnakan iman kita kepada Tuhan sehingga kita boleh taat melakukan perintah, rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Memang ini sukar dipahami, tetapi mari kita dengan penundukan diri untuk menerima firman ini, membuka hati kita, mengizinkan Roh Allah bertata untuk kita pahami akan firman ini. Saya percaya kita akan dimampukan. Maka ketaatan membuka jalan bagi penggenapan janji. Banyak janji Allah bersifat kondisional, mengandung syarat ketaatan. Iman, percaya, janji itu dan ketaatan menempatkan kita pada posisi untuk menerimanya. Jadi ketika kita taat, percayalah, ini membuka jalan bagi kita, bagi penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Mari kita taat kepada Tuhan, sekecil apapun itu yang dipercayakan bagi kita. Mari kita mengerjakannya dengan taat. Saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan mencakapkan kita untuk hal itu. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan, Tuhan tidak membiarkan kita menyelesaikan itu. Tuhan ada di belakang kita. Tuhan ada menolong kita. Kitanya ini kadang-kadang tidak menyadari bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari hal ini sehingga seolah-olah kita ditinggalkan Tuhan. Seolah-olah kita tidak merasakan Tuhan itu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi ketaatan ini kita percaya membuka jalan bagi kita untuk penggenapan janji-janji Allah. Bagian kita lakukan biar perkara Tuhan yang akan menyatakan kuasanya bagi kita. Sulit ini dipercaya, sulit ini dianalogikan, tetapi percayalah janji Tuhan ya dan amin. Maka kesimpulan dari pemaparan firman ini adalah iman adalah sumber, ketaatan adalah buah. Iman tanpa ketaatan tidak hidup. Ketaatan tanpa iman hanya ritual. Iman dan ketaatan bersama-sama membentuk hubungan yang sehat, kuat, dan bertumbuh dalam Tuhan. Jadi pemaparan firman Tuhan inilah kesimpulannya. Jadi mari kita beriman yang teguh, yang kokoh, karena itu sumber atau dasar untuk bisa kita taat kepada perintah, rencana, janjinya. Ketaatan itu adalah buah dari apa yang kita lakukan. Percayalah saudaraku akan firman ini, karena firman itu Allah sendiri yang akan mengubah hidup kita, mengokohkan hidup kita, terutama keimanan kita kepada Tuhan. Saudaraku, demikian pemaparan firman Tuhan ini yang manakala bertemakan teguhlah dalam iman, karena akan ada janji yang Tuhan nyatakan. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.